أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwata Islam, olahraga adalah merupakan hal yang berhubungan dengan muamalah. Ada beberapa poin yang hendaknya kita mengetahui dalam masalah olahraga. Apa itu? Yang pertama, bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan olahraga itu mubah-mubah saja. Karena kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Yang berhubungan dengan masalah muamalah pada asalnya boleh-boleh saja, sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Maka semua jenis olahraga pada asalnya mubah. Silahkan kita melakukannya. Poin yang kedua yang harus kita ketahui adalah sesuatu yang mubah bisa menjadi haram apabila ternyata yang mubah itu diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya sepak bola, demikian pula tenis meja, demikian pula olahraga yang lainnya mubah saja. Tapi ketika misalnya diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dengan memperlihatkan aurat. Ya, Rasulullah mengatakan al-fakhidhu aurah. Paha buat laki-laki itu aurat. Makanya seperti ini tentu tidak diperkenankan dalam Islam. Contoh lagi misalnya apabila olahraga itu malah menimbulkan pertengkaran, perkelahian, maka seperti ini pun tetap perkara yang diharamkan dalam syariat. Contoh lagi misalnya olahraga itu membuat kita lalai dari perbuatan yang sifatnya wajib, maka itu pun juga ya perkara yang dilarang dalam syariat. Maka ini poin yang kedua yang harus kita pahami. Poin yang ketiga yang harus kita ketahui dalam masalah olahraga itu tidak boleh kita gulu berlebihan. Apa maksudnya berlebihan? Yaitu melebihi kadar batas. Contoh misalnya kalau secara kesehatan olahraga itu yang bagus itu hanya berapa jam saja dengan tentunya mereka yang para ahli yang paham. Tapi akhirnya kita melakukannya melampaui batas sehingga akhirnya apa yang terjadi malah membuat badan kita lemah. Tentu ini perkara yang malah menimbulkan mudarat dalam syariat dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berlebihan juga contoh misalnya kita lebih banyak habis waktu kita untuk hal-hal yang mengikuti olahraga sehingga akhirnya waktu habis untuk olahraga. Maka ini juga termasuk perkara yang berlebihan, gulu, dan gulu itu perkara yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Jauhi oleh kamu sikap gulu berlebihan. Fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Karena gulu itu kata Rasulullah SAW bisa membinasakan orang-orang sebelum kita. Maka jangan sampai kita bersikap gulu, ya, sehingga akhirnya habis waktu kita untuk olahraga. Padahal di sana ada tentunya kewajiban seorang muslim untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat yang harus kita pahami saudaraku sekalian, bahwa sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi ibadah apabila diniatkan dalam rangka perkara yang disyariatkan. Contoh misalnya olahraga bisa tidak bernilai pahala. Bisa. Niat kita apa contohnya niat kita adalah agar kita sehat. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara enak dan tenang. Maka yang seperti ini adalah perkara yang disyariatkan tentunya. Dan insya Allah kalau kita lakukan itu dengan niat yang seperti itu, kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu disesuaikan dengan niat. Artinya perkara-perkara yang mubah bisa menjadi
pahala di sisi Allah kalau itu menjadi wasilah untuk perkara kebaikan berupa ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang keempat ya, jadi bahwa ya niat itu sangat mempengaruhi. Niat sangat mempengaruhi di dalam perkara yang mubah. Di mana yang mubah bisa berubah menjadi pahala di sisi Allah apabila disertai dengan niat tujuan untuk sehat. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ini yang perkara yang kelima yang harus kita pahami, itu berhati-hati. Apa itu berhati-hati? Artinya jangan sampai kan niat kita ingin sehat, beribadah, tapi malah kemudian hati kita lebih asyik lama-lama dan berpaling dari sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Karena yang namanya hati itu bagaikan bejana. Ketika bejana itu dipenuhi oleh cinta sesuatu, maka yang cinta kepada yang lain itu akan pudar. Ketika kita misalnya berolahraga dan kita menjadi senang dengan olahraga itu. Semakin senang, akhirnya jatuh kepada sikap gulu. Semakin senang, malah menjadikan kita melalaikan perkara yang diwajibkan. Ini juga bahaya. Yang jelas, semua dalam agama ada batasan-batasannya. Dalam agama ada perkara yang harus kita dahulukan dan kita tidak dahulukan. Contoh misalnya, jangan sampai kita lebih mendahulukan olahraga sementara di sana ada yang lebih bermanfaat buat hati kita dan agama kita. Tapi juga tidak boleh kita meninggalkan olahraga sama sekali yang berakibat badan kita lemah. Ya, akibat daripada kita nggak olahraga, kita jadi sakit-sakitan, badan kita lemah. Akibatnya banyak penyakit. Ini juga kurang bagus. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, inilah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam batasan-batasan muabit dalam masalah olahraga. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, agar tidak ketinggalan informasi lainnya, maka jangan lupa untuk dukung channel YouTube Ponpes Imam Syafi'i Bima dengan cara subscribe, klik tanda lonceng, agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa like, comment and share.